Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ismahuli an u'arifa nafsi, ismi Siti Fatimah Munawwarah, ana sekretarah fi jam'iyatit thalabah fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya himpunan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab memiliki 5 buah bidang, yaitu yang pertama bidang intelektual, yang kedua bidang informasi dan komunikasi, yang ketiga bidang minat dan bakat, yang keempat bidang keagamaan, yang kelima bidang PSDA dan kewirausahaan. Di mana di masing bidang-bidang tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda, serta memiliki program kerja yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Oktaviana selaku Sekretaris Bidang Intelektual. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bidang intelektual. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu bidang intelektual? Nah, jadi di sini bidang intelektual adalah bidang yang bergerak untuk meningkatkan intelektualitas mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab dalam rangka membentuk mahasiswa yang akademik dan meningkatkan pola pikir mahasiswa yang kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, untuk fungsi dari bidang intelektual itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah bekerja sama dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua itu adalah meningkatkan intelektualitas mahasiswa dalam rangka membentuk mahasiswa yang akademis. Nah, yang ketiga adalah membentuk pola pikir yang kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, untuk fungsi yang terakhir yaitu adalah bekerja sama dengan bidang yang lain untuk melaksanakan program kerja yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muslim Hafiz Madani selaku Ketua Bidang Intelektual. Bidang intelektual ini mempunyai 6 buah program kerja. Program kerja yang pertama yaitu tentang WKTI, workshop karya tulis ilmiah yang ditunjukkan kepada mahasiswa baru PBA, bertujuan untuk mengasah dan mengkritisi atau menyebutkan dan memahami tata cara menulis sebuah karya tulis ilmiah. Untuk yang kedua yaitu pembelajaran attach. Pembelajaran attach ini terbagi menjadi 2 program atau 2 kelas. Program pertama atau kelas pertama yaitu kelas kalam, yang mana kelas kalam ini untuk mengasah keterampilan berbicara bahasa Arab. Kemudian program yang kedua yaitu pembelajaran qawaid, yang mana di dalam kelas ini mahasiswa mempelajari tentang kaidah atau struktur bahasa Arab, entah dari nahwu maupun sorof. Kemudian untuk program yang ketiga, musabaqah attach. Untuk musabaqah attach ini dilakukan setelah selesainya pembelajaran attach di setiap kelas. Kemudian untuk program kerja yang keempat yaitu pengembangan media. Untuk program kerja selanjutnya yaitu program kerja seminar kebahasa Araban. Seminar ini ditunjukkan kepada seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia maupun insya Allah di luar negeri. Adapun tema dari seminar ini menyangkut tentang kebahasa Araban. Untuk pematerinya kemungkinan bisa dari luar negeri, dosen-dosen dari luar negeri ataupun di Indonesia sendiri. Untuk program kerja yang terakhir yaitu kolaborasi antara mahasiswa bahasa Arab dengan dosen bahasa Arab untuk mengajar di sekolah negeri. Adapun untuk program kerja ini dilaksanakan sebetulnya di daerah Banjarbaru. Adapun dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk terlaksananya program kerja ini dikarenakan kondisi saat ini. Mungkin itu saja untuk program kerja dari bidang intelektual. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Heriana Ilma, selaku Sekretaris Bidang Infocom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang bidang Infocom. Bidang Infocom atau Informasi dan Komunikasi ialah bidang yang bertugas dalam pusat data informasi terkini serta efektif dalam mendukung kelangsungan sistem informasi mahasiswa PBA, serta bertanggung jawab membangun citra positif himpunan mahasiswa jurusan PBA. Adapun tugas-tugas dari bidang Infocom yaitu 1. Mendokumentasi setiap kegiatan HMJ PBA. 2. Mengontrol dan mengelola akun sosial media HMJ PBA. 3. Membuat dan menyebarkan pamflet hari-hari besar dan buletin seputar PBA. 4. Membuat dan menyebarkan pamflet, mahfuzat, mufradat, dan uslub. Dan terakhir, update terhadap informasi jurusan atau yang berhubungan dengan kebahasa Harapan, baik internal maupun eksternal kampus. Selanjutnya akan ada penyampaian program-program kerja dari Ketua Bidang Infocom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar, selaku Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi atau yang biasa disingkat dengan Bidang Infocom. Program kerja Bidang Infocom ada 3. Yang pertama, podcast, yaitu untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga untuk saling berbagi informasi yang penting dan menarik seputar jurusan pendidikan bahasa Arab. Yang kedua, menempel mahfuzat di lorong kelas-kelas PBA, yaitu agar menjadi motivasi, pengingat, dan inspirasi bagi para mahasiswa dan mahasiswi PBA. Yang ketiga, membuat Carousel Post, yaitu sebagai media edukasi bagi para mahasiswa dan mahasiswi ataupun followers Instagram HMJ PBA tentang materi-materi seputar kebahasa Araban yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Mungkin itu saja program kerja dari bidang Infocom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan apa itu bidang minat dan bakat. Bidang minat dan bakat adalah suatu bidang yang bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa PBA baik dalam akademik maupun non-akademik. Bidang ini juga berfungsi untuk menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan minat dan bakat mahasiswa PBA, seperti lomba-lomba, pelatihan, dan seminar. Selain 2 hal tersebut, bidang ini juga bertugas sebagai narah hubung dan penanggung jawab dalam pemilihan delegasi lomba para mahasiswa dari jurusan PBA. Bidang ini terdiri dari Nur Cahaya sebagai ketua bidang dan saya, Kamalia Azahra, selaku sekretaris bidang serta 9 anggota lainnya. Selanjutnya, program kerja kami akan dijelaskan oleh ketua bidang saya, yaitu Nur Cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya. Di sini saya selaku ketua bidang minat dan bakat. Minat dan bakat memiliki 3 program kerja. Yang pertama, pondok bakat, yaitu adalah wadah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan, melatih, mengarahkan minat dan bakat yang dimiliki mahasiswa PBA dalam sebuah pelatihan, serta sebagai sumber informasi dalam membantu administrasi perlombaan. Tujuannya adalah untuk melatih dan menyalurkan minat mahasiswa PBA dalam bentuk pelatihan serta penyediaan informasi lomba. Yang kedua, pengadaan mading atau pengadaan majalah dinding, yaitu adalah wadah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam hal kekreatifan yang berkaitan dengan pembuatan uslub, cerpen, mufradat, kata-kata mutiara, syair, dan lain-lain. Pembuatan mading itu sendiri menggunakan bahasa Arab dan dengan desain-desain yang menarik pula. Tujuannya adalah untuk membuat mahasiswa PBA lebih aktif dan lebih kreatif. Dan yang terakhir, lomba kuotas bahasa Arab adalah sebuah kalimat indah yang berisikan pesan-pesan, nasihat, dan juga motivasi yang baik. Kuotas bahasa Arab itu sendiri dikenal dengan bahasa Arab, yaitu mahfuzat. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan maharah kitabah di kalangan mahasiswa PBA dan menghidupkan kembali pikiran mahasiswa PBA agar dapat mengarang yang asal mula hanya sebuah kata-kata sehingga menjadi sebuah kalimat yang indah. Sekian program kerja dari bidang minat dan bakat. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harina Waryani. Saya selaku sekretaris di bidang keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya ingin menjelaskan apa itu bidang keagamaan. Bidang keagamaan adalah suatu bidang yang mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Adapun fungsi dari bidang keagamaan tersebut adalah yang pertama, sebagai salah satu sarana dakwah, yang kedua, sebagai wadah informasi tentang keagamaan, yang ketiga, mengadakan santunan kepada yang membutuhkan, yang keempat, bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain dalam hal mengerjakan proker-proker yang ada di dalam bidang keagamaan. Adapun proker-proker yang ada di dalam bidang keagamaan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Paramita Irawan sebagai Ketua Bidang Keagamaan HMJ PBA UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja apa saja yang ada di bidang keagamaan HMJ PBA UIN Antasari Banjarmasin. Yang pertama adalah PHBI, yakni Peringatan Hari Besar Islam. Terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, peringatan 1 Muharram yang diisi dengan webinar keagamaan nasional. Kemudian yang kedua ada peringatan Isra Mi'raj, dan yang ketiga ada peringatan Maulid Nabi. Kemudian program kerja yang kedua adalah kajian bulanan. Kajian bulanan ini dilakukan setiap 2 bulan sekali, diikuti oleh umum, tidak hanya sebatas mahasiswa HMJ PBA UIN Antasari Banjarmasin saja, tetapi terbuka untuk umum dan pematerinya juga diambil dari dosen UIN Antasari Banjarmasin atau dari ustadz dan ustadzah terkenal di Indonesia. Yang ketiga ada pelatihan tahsin, yang mana pesertanya diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi PBA UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian pelatihnya adalah dari anggota HMJ PBA UIN Antasari Banjarmasin sendiri yang mumpuni di bidang tahsin. Kemudian program kerja kami yang selanjutnya ada tadarus dan khataman Al-Quran. Ini dilakukan setiap libur semester perkuliahan. Selanjutnya ada pamflet keagamaan yang dibuat setiap 2 minggu sekali, yang berisi tentang zikir, doa, atau nasihat-nasihat keagamaan lainnya, dikeluarkan setiap hari Jumat, di-share di sosial media anggota HMJ PBA UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian selanjutnya ada HMJ Peduli. HMJ Peduli ini merupakan sebuah wadah untuk teman-teman di PBA UIN Antasari Banjarmasin. Apabila teman-teman ada yang terkena musibah seperti banjir, kebakaran, atau misalnya orang tua yang meninggal, maka kami akan melakukan open donasi. Kemudian uang yang tersalurkan akan kami berikan kepada korban yang terkena musibah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Toto sebagai sekretaris bidang PSDA dan kewirausahaan. Di sini saya ingin menyampaikan fungsi serta tujuan bidang PSDA dan kewirausahaan. Bidang PSDA dan kewirausahaan itu bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan sumber daya anggota PSDA dan kewirausahaan serta mensejahterakan perekonomian di HMJ PBA. Oke, selanjutnya penyampaian proker oleh Ketua Bidang PSDA dan Kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sedeto Fauziah, Ketua Bidang PSDA dan Kewirausahaan. Saya akan menjelaskan beberapa proker dari bidang PSDA dan kewirausahaan. Adapun proker bidang PSDA dan kewirausahaan yaitu pelatihan desain grafis, pelatihan menyurat, dan pelatihan
Tujuannya ketiga pelatihan itu agar para anggota HMJ memiliki kemampuan dalam pembuatan surat menyurat, laporan pertanggungjawaban, proposal, dan juga sertifikat, kemudian pembuatan makalah sendiri. Kemudian proker selanjutnya yaitu paid promote, yang mana akan ada kerjasama dengan para mahasiswa PBA untuk mempromosikan barang-barang mereka, yang mana hasilnya itu akan menjadi kas HMJ juga. Kemudian proker selanjutnya yaitu pemesanan kitab. Pemesanan kitab ini untuk memudahkan para mahasiswa PBA untuk mencari buku atau kitab-kitab yang akan diperlukan pada saat perkuliahan. Proker selanjutnya yaitu pembuatan baju PDH atau baju kaos, yang mana akan memudahkan para mahasiswa PBA juga dan terutama para anggota HMJ untuk membuat baju PDH seperti baju jurusan atau baju himpunan tanpa mencari tempat lain yang mungkin tempatnya akan lebih jauh. Dan untuk seperti kaos juga bisa dipakai untuk keseharian. Dan proker selanjutnya yaitu food production, yang mana food production ini kami dari anggota HMJ akan memproduksi makanan yang berlogokan HMJ Production yang akan dijual kepada para dosen-dosen dan juga para mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, dan akan kami pasarkan juga di luaran. Dan proker yang terakhir yaitu makrab, yang mana makrab ini akan ada perkenalan para anggota HMJ yang akan mensolidaritaskan para anggota HMJ untuk saling mengenal dan saling bekerja sama agar solidaritasnya terjaga dan kebersamaannya juga terjaga. Nah, mungkin itu proker-proker dari bidang PSDA dan